Berarti kan ada beberapa poin termasuk yang mungkin dikhawatirkan oleh teman-teman dari, koalisi masyarakat sipil, ini beberapa di antaranya tadi Prof juga sudah sampaikan soal sebenarnya kewenangan aparat penegak hukum. Kalau spesifik soal penangkapan Prof, ini koreksi kalau saya salah di pasal 5 ya Prof ya? Di pasal 5 itu, bagaimana Anda menjelaskan soal kalimat ini Prof? Nah, mungkin butuh elaborasi yang lebih lanjut begitu soal kalimat dapat dilakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan bahkan penahanan. Bukankah artinya tidak jauh berbeda dengan KUHP yang dulu? Saya mau kasih contoh, spesifiknya soal kasus Del Pedro Marhen, Direktur Eksekutif Lokataru. Ini kan sebenarnya status tersangka, kemudian ditahan atau tidaknya sebenarnya sudah ada objektifnya begitu ya Prof ya? Apakah akan menghancurkan bukti, kemudian dan lain sebagainya. Nah ini bedanya kalau dalam kasus Del Pedro misalnya Prof, di KUHP ini ada bedanya nggak sih? Kalau penangkapan sih masih sama, Hmm, 1 kali 24 jam. ya. Penangkapan di dalam KUHP yang lama pasal 17 itu mengatakan seseorang penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan itu apa? 2 alat bukti. Jadi itu masih sama. Oke. Lamanya penangkapan adalah 1 kali 24 jam. Jelas penangkapan tidak bisa izin pengadilan, ya, karena waktunya sangat pendek, iya kan? Gimana kalau misalnya dia harus minta izin dan lain sebagainya, butuh waktu, nanti orangnya terburu kabur dong. Ya. Iya kan, kira-kira seperti itu. Tetapi soal upaya paksa lainnya kan, di KUHP baru ini ada 9 upaya paksa. Ya. 9 upaya paksa itu mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan, dan larangan berpergian ke luar negeri. Cekal itu ya. Ya. Ada 9. Mengenai penahanan, itu syarat penahanan sekarang, kalau dulu kan cuma syarat subjektifnya kan 3 tuh. Betul. Berusaha melarikan diri, menghilangkan atau bukti melakukan atau mengulangi perbuatan pidana. Sekarang banyak sekali. Oke. Jadi persyaratan itu harus dilihat oleh penyidik yang akan melakukan penahanan. Yang lain masih sama. Cuma saya mau mengatakan bahwa semua upaya paksa ini kan dapat dilakukan pra-peradilan. Dapat dilakukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penahanan itu. Bahkan yang mutakhir dari KUHP baru ini, dan itu pun itu akhir-akhir tuh, waktu sidang mau ditutup, ada masukan kan, ada masukan mengenai perluasan pra-peradilan, dan ini suatu kemajuan bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap asasi manusia. Objek pra-peradilan itu adalah undue delay. Kita lapor nih ke polisi, nggak digubris-gubris sama polisi. Nah ini sekarang bisa pra-peradilan. Oke. Ya, jadi kita lapor, perkaranya didiamin, pra-peradilan bisa. Oke. Lalu kemudian yang kedua, polisi nyita nih, ternyata yang dia sita tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Barang yang dia ambil disita nih nggak ada hubungannya dengan tindak pidana, itu bisa di pra-peradilan. Oke. Kemudian penangguhan penahanan. Seharusnya orang itu ditahan, lalu kemudian ternyata ditangguhkan, itu pun bisa dimintakan pra-peradilan. Jadi objek pra-peradilan itu luas. Itu menandakan bagaimana mengontrol kekuasaan, kewenangan yang ada pada aparat. Jadi ini keseimbangan. Satu hal lagi, selain tadi anti penyiksaan, lalu di dalam pasal saya lupa, tapi intinya bahwa di dalam ruang pemeriksaan, seorang tersangka atau saksi diperiksa itu harus ada CCTV. Kamera pengawas. Ya, kamera pengawas. Sehingga ya pasti itu memberikan sesuatu yang tidak bisa sembarangan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Dan apabila di pemeriksaan itu juga ada misalnya pelanggaran hak dari seorang tersangka atau saksi begitu. Begini, di KUHP lama, advokat itu kan ya sambil lewat. Sadar saja. Di KUHP baru ini ada 2 aparat penegak hukum, advokat dan pembimbing kemasyarakatan. Itu semua kita bunyikan. Makanya ada rumusan dalam pasal 2 KUHP baru itu menandakan ya bagaimana integrated criminal justice system. Jadi bunyinya adalah hukum acara dalam undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan asas diferensiasi fungsional yang menitikberatkan fungsi penyidikan pada Polri, penuntutan pada kejaksaan, pengadilan pada hakim,
advokat Oke. yang bertugas untuk mendudukkan perkara secara profesional dan proporsional dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana atau narapidana. Mengapa pasal ini ada? Satu, memperlihatkan bahwa proses dalam perkara pidana ini satu kesatuan, menyangkut banyak pihak. Yang kedua, dengan mereka disebut dalam satu pasal seperti itu, ini menandakan bahwa yang ada, yang diperlukan itu adalah bagaimana kerjasama di antara aparat penegak hukum ini untuk menyelesaikan suatu perkara dalam konteks kesederajatan di antara para aparat penegak hukum, dan yang ada adalah koordinasi horizontal. Yang jadi tidak ada tuh subordinasi antara satu dengan yang lain.